bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Nah pemirsa, sepertinya di minggu-minggu ini gitu ya, kita ini selalu dipenuhi dengan berita-berita soal pelantikan ya, terkait dengan orang-orang yang tentunya akan membantu kepemimpinan dari Prabowo Subianto yang merupakan Presiden Republik Indonesia. Nah kemarin nih pemirsa, akhirnya juga ada pelantikan yang dilakukan di istana ya, Istana Kepresidenan, dan ini yang dilantiknya adalah Kepala Badan dan juga utusan khusus Presiden seperti itu. Namun yang menjadi sorotan ya, ternyata nih banyak orang-orangnya yang sudah familiar gitu di layar kaca. Nah ya maksudnya adalah ya tadi beberapa selebriti turut menjadi utusan khusus ini. Salah satunya adalah papahnya Cipung atau Raffi Ahmad nih. Ini juga kemarin sempat ramai. Ini Raffi Ahmad bahkan hingga Gus Miftah dan juga tokoh-tokoh lainnya ini hadir di istana pada kemarin pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Ini banyak sekali wartawan yang hadir tentunya, dan tidak lupa para orang-orang yang memang dilantik tersebut juga menyapa wartawan yang hadir. Nah ini kalau pemirsa bingung gitu ya, ini utusan khusus presiden ini yang ada gitu, ini ada 7 orang ya. Salah satunya ada Raffi Ahmad yang dijadikan sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Kemudian ada juga Gus Miftah nih ya, yang menjadi utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Nah, ada juga nih ya putri dari pimpinan PAN yaitu Zulkifli Hasan, yaitu Zita Anjani yang ini menjadi utusan khusus presiden di bidang pariwisata. Selain itu ada banyak juga utusan-utusan khusus lainnya yang memang ini kemarin dilantik bersama-sama dengan bidang lainnya. Salah satunya adalah penasihat khusus presiden. Siapa nih pemirsa yang kemarin melihat wajah Opung ada dan hadir di pelantikan? Setelah sebelumnya ya ini Opung atau Bapak Luhut Panjaitan ini sempat menyatakan bahwa memang katanya tidak akan ibaratnya berkecimpung lagi gitu, atau kita bisa bilangnya mungkin istirahat lah gitu, menikmati masa tua. Tapi gitu ya, ini akhirnya Luhut Binsar Panjaitan ini juga menjadi penasihat khusus presiden di bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Kemudian yang sempat bikin ramai juga nih ya pemirsa, ini ada penasihat di bidang kesehatan ya, yaitu adalah ya kemarin, menteri yang kemarin yaitu Dr. Terawan Agus Putranto. Selain itu ada banyak juga, namanya ini ada sekitar 7 yang akan menjadi penasihat di kepemimpinan Prabowo Subianto. Selain tadi ada utusan khusus, kemudian juga penasihat presiden, ini ada staf khusus presiden nih pemirsa. Salah satunya ini ada Yovie Widianto. Pasti pemirsa udah nggak asing karena kita sering banget dengar lagu-lagunya yang memang hits gitu kan ya di Indonesia. Ya ini Yovie Widianto ini ditunjuk menjadi staf khusus presiden di bidang ekonomi kreatif. Kemudian juga ada lagi Badan Penyelenggara Haji dan yang lain-lain, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Jadi kalau kita lihat ternyata ada banyak ya nama-nama yang kemarin juga turut dilantik. Ya tentunya yang tadi seperti aku bilang gitu kan ya, bahwa memang di minggu-minggu ini karena di 20 Oktober kita melakukan pelantikan presiden. Nah tentunya gitu kan ada banyak deklarasi yang dilakukan oleh presiden terpilih terkait dengan orang-orang yang akan turut membantu. Nah dan yang menariknya juga nih salah satunya adalah Haikal Hasan atau Babe Haikal nih ya.
yang ini juga pasti pemirsa juga sering melihat di media sosial atau kalau nonton podcast juga kadang nih Babeh ini kadang suka dengan lantang gitu kan, entah itu menyampaikan gagasannya terkait dengan persoalan yang ada dan yang lain-lain. Dan memang kalau kita lihat ini jabatan yang dimiliki oleh Haikal Hasan ini menjadi kepala jaminan produk halal setelah sebelumnya memang menjadi juru bicara dari Prabowo Gibran. Nah pemirsa, karena tadi musim-musim pelantikan gitu kan ya, ini ada banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Yuk kita bahas. Nah ini dilansir juga dari beberapa sumber terkait dengan komentar dari netizen ya. Ini ada dari Boy Bolang katanya ya. Ini swasembada jabatan. Haikal akhirnya oposisi sampai mati yang berdamai dengan jabatan. Wah, tentunya karena ini kenapa jadi swasembada ya gitu kan. Apakah ada kaitannya dengan kemarin tuh yang pidato Pak Prabowo yang menyatakan bahwa swasembada pangan gitu. Ini malah dikaitkan dengan swasembada jabatan. Kemudian gitu ya, ini ada juga yang lucu dari tetesan pertama. Niat awal biar Indonesia swasembada pangan. Kalau lihat ini sih bisa jadi swasembada utang. Aduh, agak ngeri juga ya. Nah, kemudian ada juga banyak netizen yang berkomentar bahwa memang ini kebanyakan katanya gitu. Jadi akhirnya kayaknya pesimis nih 5 tahun ke depan. Ada juga nih ya, dari komen Rusdi Aufar. Boleh juga yang di jajaran penasihat khusus profesor semua plus dan juga ada Pak Luhut katanya. Terus ada yang juga dari user Bravo katanya. Lagi bagi-bagi jabatan dan dapat semua. Alhamdulillah rata. Terlepas dari itu ya pemirsa, ini berbicara tentang bagi jabatan ya, tentunya kita juga tahu bahwa memang gitu kan ya, koalisi Indonesia Maju ya memang ini dari Prabowo Subianto dan juga Gibran, tentunya ini kan koalisi yang gemuk ya, ada banyak orang-orang yang memang turut membantu. Dan ini dari beberapa sumber yang aku baca gitu ya pemirsa, dari peneliti dan juga pengamat pun gitu, ini menyampaikan bahwa memang pada dasarnya wajar kalau semisal akhirnya ketika terpilih dan salah satunya dilantik ini ada bagi-bagi jabatan. Namun gitu ya, ini yang perlu diperhatikan adalah orang-orang yang memang menjabat harusnya ini mempunyai kapasitas dan juga capability di bidangnya tersebut. Kadang yang menjadi sorotan netizen adalah orang-orang yang terpilih itu ini dirasa sepertinya tidak paham tentang hal tersebut atau tentang jabatan yang dimilikinya. Jadi sangat besar sekali harapan masyarakat bahwa memang orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan tadi mempunyai jabatan untuk membantu ya merealisasikan mimpi-mimpi dari presiden terpilih gitu, hendaknya memang mumpuni di bidangnya sehingga gitu kan ini nggak akan menjadi blunder terus gitu kan ya. Ya kita juga berdoa semoga ini para utusan khusus, kemudian juga staf khusus dan pihak-pihak dan jajaran-jajaran lainnya yang akan membantu pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran 5 tahun ke depan ini diberikan amanah. Ingat bahwa tanggung jawab itu adalah satu hal yang sangat amat besar seperti itu. Dan tentunya ini bukan berbicara tentang diri sendiri karena ini tanggung jawabnya untuk seluruh warga Indonesia. Nah, selanjutnya nih pemirsa, dari berita pelantikan ini ada berita dari seseorang yang baru saja dilantik juga nih ya. Namun ini menteri seperti itu. Dan ini sempat ramai juga pemirsa bahwa dari dilansir dari beberapa sumber ini Yandri Susanto ini diduga pakai kop surat kementerian untuk acara keluarga. Nah, bahkan ini langsung mendapat respon dari Mahfud MD. Nah, dilansir dari Sindonius, mantan Menko Polhukam Mahfud MD ini menyoroti adanya surat edaran dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang berisikan arahan untuk kepala desa di wilayah Keramat Watu Serang, Banten hadir dalam peringatan haul ibundanya.
Nah ini kalau semisal pemirsa ada yang bingung, haul itu apa sih? Haul itu merupakan peringatan gitu kan 1 tahun kematian, ataupun biasanya peringatan kematian yang memang biasanya menjadi tradisi di masyarakat kita. Nah yang bikin geramnya seperti itu, ini ada suratnya itu yang beredar. Surat itu ditujukan bagi instansi-instansi yang ada untuk dapat hadir gitu di acara haul ibundanya. Atas dasar hal ini juga akhirnya ini kan mencuat reaksi dari netizen. Dan kalau kita lihat juga dari surat yang ada, ini langsung ditandatangani oleh Yandri pada 21 Oktober 2024 atau bertepatan dengan hari dia dilantik sebagai menteri oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam acara tersebut, haul ibundanya itu akan dilaksanakan kemarin 22 Oktober 2024 di Pondok Pesantren Bai Mahdi Soleh Makmun. Atas dasar ini kita bisa melihat cuitan dari Pak Mahfud nih ya. Nanti kita akan lihat di layar ya. Nah ini mungkin kita akan bacain dulu salah satunya. Ini katanya Mahfud MD itu langsung menyatakan bahwa memberikan saran gitu ya. Saran katanya hari kedua kepada Menteri Desa. Kalau benar surat di bawah ini dari menteri, maka ini adalah tindakan keliru seperti itu. Kenapa? Karena yang menjadi geramnya selain tadi ditujukan kepada instansi-instansi yang ada untuk menghadiri kegiatan pribadi, yang fatalnya adalah menggunakan kop kementerian gitu ya. Namanya kop kementerian ini tidak bisa disalahgunakan untuk melakukan kegiatan pribadi ataupun beberapa kelompok saja seperti itu. Nah, ini kalau kita melihat juga dari sumber yang ada, bahkan dari Kepala Badan Sejarah Indonesia PDIP Boni Triana ini menanyakan apakah ada kaitannya dengan pencalonan istri Yandri, yaitu Ratu Rahmatuz Zakiyah yang maju menjadi Bupati Serang 2024. Nah loh, jadi ya sebenarnya kita akan melihat juga ini karena sampai sekarang ini belum ada respon baik dari Yandri sendiri dan juga dari partainya. Nah kalau kita lihat juga nih pemirsa, makanya saat ini nih masyarakat nih cukup kritis gitu. Dan mungkin kekritisan itu bisa langsung dituangkan di media sosial. Maka gitu kan ini merupakan salah satu hal yang harusnya juga menjadi apa ya? Bukan ketakutan, namun ini menjadi bahan pertimbangan bagi orang-orang yang memiliki jabatan, hendaknya tidak melakukan kesalahan dan ya tadi ya, kalau misal nggak melakukan kesalahan, kayaknya rasanya manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi ini yang berkaitan dengan masyarakat Indonesia tentunya. Dapat berhati-hati, mampu amanah, bertanggung jawab, dan benar-benar melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena sekarang itu ya, penasihat, kemudian juga ibaratnya ya tadi ya, pengawal, ini bukan hanya dari orang-orang yang dipilih oleh presiden. Tapi kita nih masyarakat juga punya kendali atas hal tersebut. Nah ini atas dasar hal ini juga akhirnya mencuat berita apakah ini akan ada disinyalir membantu istrinya yaitu Ratu Zakiyah yang memang nanti akan melenggang di pemilihan Bupati Kabupaten Serang seperti itu. Terlepas dari itu intinya namanya juga tadi ya pejabat pemerintahan itu harus bisa bersifat netral, baik itu keluarganya atau yang lainnya. Harapannya gitu kan ketika memang sudah bekerja itu bisa profesional. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu tetap di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.